Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Made Rahma dari Lokal 4A Biologi. Di sini saya akan menjelaskan 10 contoh spesies pada kelas Fishes. Di antaranya ikan cakalang, ikan betutu, ikan gabus, ikan mujair, ikan mas, ikan kerapu, ikan tongkol, ikan betok, tarimata, dan hiu paus. Ikan cakalang memiliki tubuh yang padat. Latar inline melengkung ke bawah, tepat di bawah sirip punggung kedua. Sirip dada pendek dan berbentuk seperti segitiga. Warna tubuh ikan cakalang adalah biru baja. Jenis ikan cakalang adalah heteroseksual atau dapat dibedakan jenis kelamin jantan dan betina. Ciri khusus yang terdapat pada ikan cakalang yaitu tubuhnya menyerupai torpedo, bulat dan memanjang, serta mempunyai tapis insang sekitar 53-63 buah. Dan ikan cakalang memiliki dua sirip punggung yang letaknya terpisah. Ikan cakalang merupakan ikan berenang cepat, biasanya membentuk gerombolan pada saat ikan tersebut aktif mencari makanan pada pagi hari dan mempunyai sifat makan yang rakus. Cakalang memangsa ikan-ikan kecil, krustase, moluska, dan kadang juga kanibalisme. Bila ikan tersebut mencari makan, maka gerombolan bergerak dengan sangat cepat sambil meloncat-loncat di permukaan air. Ikan cakalang memijat sepanjang tahun pada perairan tropis. Ikan cakalang sangat menyenangi daerah di mana terjadi pertemuan arus atau arus konvergensi yang banyak terjadi pada daerah yang banyak pulau. Selain itu, cakalang juga menyenangi pertemuan antara arus panas dan arus dingin. Ikan betutu dapat ditemukan di perairan yang dangkal dan tenang, seperti danau, rawa, dan waduk. Ikan betutu memiliki kepala yang besar, kemudian mengecil di bagian ekor. Terdapat tutup insang berupa lempengan yang dapat membuka dan menutup pada bagian belakang kepala ikan. Mata kecil dengan bagian tengah berwarna coklat. Seluruh tubuhnya ditutup dengan sisik-sisik kecil. Bentuk kepala seperti kepala ular dengan sisi-sisi besar di atas kepala. Sirip punggung memanjang dan sirip ekor membulat di bagian ujungnya. Di samping ikan terdapat coret-coret tebal, dan ikan gabus memiliki organ labirin. Ikan gabus memangsa ikan-ikan kecil, serangga, dan berbagai hewan lain termasuk gerudu dan kodok. Jika berada di sawah, kolam, atau parit yang mengering, ikan ini akan berupaya pindah ke tempat lain. Atau bila terpaksa akan mengubur diri di dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair, khususnya di malam hari di musim kemarau, mencari tempat lain yang masih berair. Hal ini dikarenakan karena ikan gabus memiliki kemampuan bernafas dari udara dengan menggunakan semacam labirin, namun lebih primitif. Pada musim kawin, ikan jantan dan betina bekerja sama membuat sarang di antara pertumbuhan dekat tepi air. Anakan ikan gabus nantinya akan berwarna jingga merah bergaris hitam, berenang dalam kelompok yang bergerak bersama-sama untuk mencari makan, dan kelompok ini dijaga oleh induknya. Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan air tawar yang bersifat karnivora yang banyak ditemukan di Asia Tenggara dan biasa didapati di danau, rawa, sungai, saluran-saluran air, hingga ke sawah-sawah. Tubuh ikan gabus biasanya berwarna coklat atau hitam dan memiliki mulut yang besar dan bergigi tajam. Bentuk kepala seperti kepala ular dengan sisi-sisi besar di atas kepala. Sirip punggung memanjang
dan sirip ekor membulat di bagian ujungnya. Di sisi samping ikan terdapat coret-coret tebal, dan ikan gabus memiliki organ labirin. Ikan gabus memangsa ikan-ikan kecil, serangga, dan berbagai hewan lain termasuk berudu dan kodok. Jika berada di sawah, kolam, atau parit yang mengering, ikan ini akan berupaya pindah ke tempat lain, atau bila terpaksa akan mengubur diri di dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair, khususnya di malam hari di musim kemarau, mencari tempat lain yang masih berair. Hal ini dikarenakan karena ikan gabus memiliki kemampuan bernafas dari udara dengan menggunakan semacam labirin, namun lebih primitif. Pada musim kawin, ikan jantan dan betina bekerjasama membuat sarang di antara pertumbuhan dekat tepi air. Anakan ikan gabus nantinya akan berwarna jingga merah bergaris hitam, berenang dalam kelompok yang bergerak bersama-sama untuk mencari makan, dan kelompok ini dijaga oleh induknya. Ikan mujair termasuk ikan omnivora, yaitu pemakan segalanya. Giginya tajam, namun tidak seganas piranha. Warna tubuh ikan mujair umumnya abu-abu kehijauan, bergantung pada keadaan lingkungannya. Jika lingkungannya keruh, mereka menyesuaikan warna tubuhnya menjadi kecoklatan. Kalau airnya hijau, tubuh ikan mujair akan berwarna kehijauan. Kemudian, apabila lingkungan biru gelap seperti danau yang dalam, warna tubuhnya akan kehitaman. Sirip punggung atau dorsalnya mempunyai 15 hingga 17 duri yang tajam, dan 10-13 jari-jari yang durinya berujung lunak, dan sirip dubur atau anal dengan 3 duri dan 9-12 jari-jari. Tubuh ikan mujair gempal dan padat. Pada mata terdapat lingkaran kekuningan dan keputihan, tergantung umur ikannya. Semakin tua ikan mujair, maka warnanya akan semakin kuning dan mulai berwarna hitam. Ikan mujair mempunyai tingkah laku yang unik ketika akan memijah. Mula-mula, ikan mujair akan menggali lubang dengan mengambil pasir atau lumpur dari daerah perairan dengan menggunakan mulutnya. Kemudian, ia bergerak ke atas sebentar untuk mendatarkan badannya kembali, sebelum ia meludahkan pasir dari mulutnya ke tempat yang lain. Ia melakukan penggalian dan penyemburan pasir sampai terbentuk lubang dengan garis tengah sekitar 15 cm. Setelah menggali lubang, ikan mujair jantan akan memburu ikan mujair betina. Jika ikan mujair betina sudah dewasa dan telur-telurnya sudah masak dalam kandungan, proses pemijahan akan terjadi. Kemudian, ikan itu akan melingkarkan badannya ke lubang. Ikan kerapu merupakan ikan demersal yang suka hidup di antara celah-celah karang atau di dalam gua di dasar perairan. Setelah dewasa, hidup di perairan yang dalam dengan dasar yang terdiri dari pasir berlumpur. Ikan karnivora yang tergolong kurang aktif ini relatif mudah dibudidayakan karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Pada ikan kerapu terdapat bintik putih coklat pada kepala, sirip, dan badan, dan bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Mempunyai bentuk kulit yang menyerupai batu karang, memiliki moncong panjang memipih dan menajam. Ikan kerapu mencari makan di malam hari. Ikan kerapu digolongkan sebagai ikan soliter, di mana aktivitas makan dilakukan secara individu. Gerakannya lambat, cenderung diam. Gerakannya tidak begitu luas, serta lebih banyak menggunakan indera perasa dan indera penciuman. Ikan kerapu merupakan jenis ikan bertipe hemaprodit protogini, di mana proses diferensiasi genetnya berjalan dari fase betina ke fase jantan. Ikan mas hidup di perairan air tawar seperti danau
hidup dan berkembang biak di wilayah perairan dengan kedalaman sekitar 150 sampai 600 meter dengan suhu kisaran 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk ikan mas umumnya agak bulat dengan tubuh panjang membulat di bagian mulut dan pipi di bagian ekor. Mulutnya dapat dilebarkan dengan struktur bibir yang lunak dan mempunyai 2 pasang sungut. Mempunyai sisik yang berwarna merah keemasan. Omnivora atau pemakan segalanya. Gerakannya lincah dan gesit. Ikan mas masuk golongan omnivora dan sangat rakus. Ikan mas gemar mengadu-ngadu dasar perairan untuk mencari makan. Makanannya meliputi cacing, keong, udang, dan kerang. Cara berkembang biak ikan mas adalah bertelur. Masa pijanya bisa terjadi sepanjang tahun. Tetapi di daerah tropis, masa kawinnya adalah pada saat awal musim hujan di mana terjadi rangsangan dari aroma tanah kering yang tergenang oleh air. Ikan betok umumnya ditemukan di rawa-rawa, sawah, sungai kecil, dan parit. Ikan betok dikenal sebagai ikan predator dalam perairan tawar dan mampu bergerak bebas dan aktif dalam mencari makanannya. Ikan betok umurnya berukuran besar dengan panjang sekitar 25 cm, kepala besar dan bersisi kaku, dan bentuk badan agak lonjong. Di atas tubuh gelap kehitaman, agak kecoklatan atau kehijau-hijauan. Sisi samping kekuningan dengan tutup insang yang bergerigi tajam seperti duri. Memiliki organ labirin. Ikan betok mampu bertahan hidup di darat untuk waktu yang lama. Dapat berjalan di darat menggunakan siripnya. Ikan ini memiliki organ labirin untuk membantu proses pengambilan udara pada saat perairan mulai dangkal dan kekeringan. Dengan cara ini pula ia bertahan hidup dalam kondisi air yang minim dan sesekali pindah menggunakan siripnya sebagai alat gerak. Namun daya kekuatannya hanya beberapa jam saja. Jika terlalu lama, ia akan mati. Ketika musim kemarau dan ketinggian air berkurang, ikan ini akan berusaha menuju sungai besar melalui sungai-sungai kecil yang merupakan penghubung menuju sungai induk. Ikan tongkol merupakan ikan berenang cepat di antara ikan-ikan berangkat tulang. Sirip punggung, dubur, perut, dan dada pada pangkalnya mempunyai lekukan pada tubuh, sehingga sirip-sirip ini dapat masuk ke lekukan tersebut. Punggung berwarna biru gelap metalik, dengan coret-coret miring mulai dari sirip punggung ke belakang. Sisi badan dan perut putih keperakan, dengan bercak-bercak berwarna gelap di antara sirip dada dan sirip perut. Dan panjang ikan tongkol sekitar 60 cm. Ikan tongkol umumnya ikan karnivora dan rakus, hidup dan berburu mencari bangsa dengan membentuk gerombolan. Jenis makanan ikan tongkol biasanya krustase, moluska, annelida, dan antipita. Gerombolan ikan tongkol biasanya bermigrasi untuk memenuhi tuntutan dari siklus hidupnya. Terdapat 3 alasan ikan tongkol melakukan migrasi, yaitu untuk mencari makan, mencari tempat memijah, dan mencari lingkungan yang sesuai dengan tubuh seperti arus, suhu, dan salinitas. Ikan hiu paus adalah ikan pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar dan dapat hidup hingga berusia 70 tahun. Hiu paus memiliki karakteristik biologi, yaitu pertumbuhan dan kematangan kelamin atau seksual yang lambat. Karakteristik tersebut yang menjadikan hiu paus rentan mengalami kelangkaan, bahkan kepunahan apabila eksploitasi tanpa terkendali. Memiliki totol-totol putih pada tubuhnya.
memiliki 350 seret gigi-gigi dan 5 pasang insang yang berukuran besar. Memiliki gerakan yang lambat, yaitu sekitar 8 km per jam. Hiu paus merupakan ikan yang bermigrasi dari jarak ribuan kilometer. Hiu paus melakukan pergerakan secara horizontal dan secara vertikal, dan mampu menyelam dalam kedalaman 750 sampai 1000 meter. Namun, hiu paus lebih banyak menghabiskan waktu di perairan yang dangkal, kurang dari 50 meter. Hiu paus diketahui memiliki 3 cara makan, yaitu berenang sambil menyedot air di permukaan dan di lapisan bawah permukaan, berenang sambil menyaring air di permukaan dan lapisan di bawah permukaan, diam di tempat secara vertikal sambil menyedot air. Pari manta merupakan ikan pelagis dengan sebaran luas di perairan tropis dan perairan hangat subtropis. Pari manta memiliki bentuk tubuh hidrodinamis, sayap yang besar, dan memiliki kemampuan untuk berenang jarak jauh. Tercatat lebih dari 250 km per minggu, dapat menyelam dengan kedalaman 200 meter. Posisi mulut di ujung kepala besar dan lebar, dan terdapat tanda warna yang jelas di bagian punggung. Memiliki warna hitam di dekat mulut. Pada bagian pangkal ekor terdapat tonjolan tulang belakang. Pari manta memiliki ukuran relatif besar, setidaknya memiliki lebar 700 cm dan maksimum 910 cm. Tingkah laku pari manta terbagi menjadi 4, yaitu berenang, makan, membersihkan diri, dan kawin. Pari manta berenang terus-menerus untuk mendapatkan oksigen dari air seperti ikan hiu. Pari manta adalah ikan planktivora atau hewan yang memakan organisme mikroskopis, terutama zooplankton. Pari manta membuka mulut melawan arus. Pari manta berenang dan berputar-putar, di mana ikan-ikan kecil memakan kotoran yang menempel di tubuh ikan pari manta. Pari manta jantan dan betina bisa melakukan perkawinan. Biasanya seekor betina dikejar puluhan jantan. Itulah penjelasan saya tentang 10 contoh spesies pada kelas Pisces. Mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.